Inggris melewati beberapa krisis besar, termasuk wabah besar London tahun 1665 yang menewaskan puluhan ribu, dan kebakaran besar London tahun 1666 yang meluluh lantakkan sebagian besar ibu kota. Charles berusaha menjaga keseimbangan antara kekuasaan raja dan kehendak parlemen. Ia bukan raja absolut seperti raja-raja Bourbon di Prancis, tapi ia juga bukan boneka di tangan politikus. Ia beamer di antara kedua kutub itu, membuat perjanjian rahasia dengan Raja Louis, Tabla dari Prancis untuk mendapat subsidi keuangan, sambil tetap menunjukkan muka kesetiaan kepada rakyat Inggris. Dalam urusan luar negeri, Charles menyaksikan Perang Anglo-Belanda yang melelahkan, bersaing untuk supremasi di laut dan koloni-koloni. Ia juga menyetujui berdirinya Royal Society, organisasi ilmiah pertama di Inggris yang kemudian menjadi rumah bagi para ilmuwan. Malamberly, Isaac Newton, dan Robert Boyle. Di bidang budaya, pemerintahan Charles menandai kebangkitan seni dan teater. Setelah bertahun-tahun ditutup oleh kaum Puritan, teater kembali hidup. Drama-drama komedi restorasi berkembang pesat, penuh satir politik dan kisah asmara yang menggoda. Charles memiliki banyak selir dan dikenal karena romansa dengan perempuan terkenal seperti Nell Gwyn, Barbara Palmer, dan Louise de Querouaille. Ia memiliki banyak anak di luar nikah, namun tidak pernah memiliki pewaris sah dari istrinya, Ratu Catherine dari Braganza. Ia menyayangi anak-anak haramnya dan memberi mereka gelar, serta tanah, termasuk James Scott, Adipati Monmouth, yang kemudian memberontak setelah kematiannya. Akhir sang raja dan warisan yang ditinggalkan. Pada bulan Februari tahun 1685, Charles jatuh sakit mendadak. Dalam penderitaan yang tidak lama, ia mengucapkan kata-kata terakhir yang terkenal, "Maafkan aku, tuan-tuan. Aku sedang sekarat dan aku mengambil waktu yang terlalu lama." Ia meninggal dunia pada usia 54 tahun, meninggalkan takhta kepada adiknya, James II. Namun sebelum menghembuskan napas terakhir, secara diam-diam ia menerima sakramen Katolik dari seorang imam Jesuit, sebuah pengakuan yang selama hidupnya ia sembunyikan. Ia meninggal sebagai Katolik di negeri yang sebagian besar Protestan. Warisan Charles II adalah kisah tentang seorang pangeran dalam pengasingan yang kembali sebagai raja. Ia bukan raja yang suci, bukan pula raja yang agung dalam perang, tapi ia adalah raja yang menghidupkan kembali semangat Inggris pasca Perang Saudara. Ia membangun kembali kota, memajukan ilmu pengetahuan, dan memberikan rakyatnya hiburan setelah masa-masa suram. Penutup, lelaki raja dan bayang-bayang. Charles II tetap menjadi sosok yang penuh teka-teki dalam sejarah Inggris. Ia seorang pragmatis, seorang yang tahu bahwa mahkota bisa menjadi jubah sekaligus beban. Dalam banyak hal ini, ia adalah seorang seniman politik. Dalam peran pemerintahannya, dia mungkin tidak mengubah dunia, tetapi ia menyembuhkan